Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Sedari awal kasus ini bergulir, sosok inilah yang mungkin paling banyak mengeluarkan air mata. Ia adalah Ibu Brigadir Yosua, korban dalam kasus ini. Saya tadi sempat ngajak ngobrol karena memang tadi saya sebutkan sebelum jeda bahwa ini adalah momen terakhir dari 5 terdakwa. Vonis hakim hari ini terhadap Richard Eliezer adalah bagian atau babak akhir. Saya coba tanya bagaimana perasaannya, bagaimana kelegaan yang ia rasakan setelah beberapa waktu ini. Menurutnya rasa keadilan keluarga sudah dipenuhi. Kita ikuti berikut ini. Inang, tadi ini babak akhir terakhir dari 5 terdakwa yang terbukti menghilangkan nyawa anak Inang. Gimana tanggapannya? Berada memang menghilangkan anak saya almarhum Yosua. Ini memang sangat-sangat berat diterima oleh keluarga, terlebih saya sebagai ibunda almarhum Yosua. Begitu dia pertemanannya buat almarhum, walaupun dia baru di tempat Sambo bekerja, namun dia tidak ada hati ataupun rasa. Begitu berani menghujani peluru itu kepada anakku. Namun aku percaya Tuhan telah pakai Brada untuk juga membantu terbukanya kasus ini melalui keluarga juga. Begitu juga pengacara kami Ito Kamarudin dan semua timnya telah berjuang, berkorban untuk menuntaskan ketidakadilan di dalam negara kita ini, agar penegakan hukum yang seadil-adilnya dinyatakan pada persidangan di saat ini. Jadi buat Brada pesan ibu seperti katamu nak, dengarkan suara ibu sekarang. Kamu telah datang kepada kami bersujud dan meminta maaf. Lakukanlah minta maafmu itu dari sejujur-jujur hatimu. Jangan karena kamu terdesak, agar kamu benar-benar diperhitungkan Tuhan menjadi anak-anak yang berhasil nantinya. Anak-anak yang bertobat di hadapan orang tua almarhum Yosua, terlebih di hadapan Tuhan. Brada dan keluarga, mari maaf kalian sudah kami maafkan, agar anakku almarhum Nofriansah Yosua juga tenang, damai hatinya bersama Tuhan, rohnya tenang bersama Tuhan di sorga. Dan juga pada pendukung kami mohon, janganlah bawa rusuh di saat persidangan ini. Apapun tadi katanya Brada udah menerima apapun resikonya, dia sanggup bertanggung jawab. Jadi tolong pendukung jangan membuat rusuh di dalam kematian anakku almarhum Yosua, agar anakku tenang damai di surga. Dan kami ibunda almarhum biar mampu ikhlas melepaskan kepergian anakku yang telah dihujani dengan peluru itu dengan penuh timah yang panas. Tolong semua pendukung LPSK dan semua rakyat Indonesia, mohon kita damai, tenang, agar anakku juga tenang di surganya Tuhan. Inang, ini semua sudah selesai, semua terdakwa sudah dihukum. Inang udah merasa, udah dipenuhi rasa keadilannya. Semua kita, bukan cuma kami, keluarga, mendapatkan keadilan. Semua rakyat Indonesia juga telah mendapatkan keadilan, terlebih rakyat kecil. Jadi kasus apapun yang kita alami, pergumulan kita alami, serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan kirim orang-orang baik seperti yang kami dapatkan pada saat ini di dalam kasus pembunuhan anakku ini. Tuhan kirim pengacara Ibu Toku Kamarudin. Tuhan kirim semua yang mendukung, menyuarakan tanpa kami kenal. Semua berjuang untuk melakukan pengorbanan buat anakku, kasus pembunuhan kepada anakku. Tuhan maha ajaib, dahsyat kasihnya, mujizatnya dinyatakan pada ini. Kami orang kecil Tuhan pakai, dan anakku juga Tuhan pakai di surganya. Jadi pendoa-pendoa bagi orang-orang yang benar. Buat Brada pembelajaran dan kepada semua pemuda-pemuda bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, pembelajaran kasus almarhum Yosua. Berbuatlah hal yang positif, jangan mudah tergiur dengan janji-janji yang menyesatkan, yang membawa kita ke jurang lembah kehitaman. Terima kasih buat semua pendukung rakyat Indonesia. Terima kasih buat media. Terima kasih buat semua penguasa apa yang dapat dalam ahli-ahli dalam
hukum semuanya. Kami berterima kasih, sangat-sangat Saya tambahkan berterima dikit kasih. Ini ya, perlu diketahui bahwa ini adalah awal dari pertempuran kebenaran melawan kebohongan ya. Kenapa? Karena putusan ini masih tingkat pertama, masih ada upaya hukum banding. Saya yakin terdakwa pasti tidak banding karena ringan, itu sesuai harapan. Tapi jaksa? Ini yang menjadi masalah kan. Semoga juga jaksa melihat keadilan seluruh masyarakat Indonesia. Ya, kami doakan jaksa legowo tidak perlu banding agar keadilan itu tetap benar-benar sebagai keadilan. Ada adagium hukum gini. Walaupun terkadang hukum tidur, tapi hukum tidak pernah mati. Itu ya, terima kasih ya. Itu tadi disebut tadi, ini kan babak akhir, semua 5 terdakwa sudah dihukum, ya sudah 5 terdakwa sudah dihukum. Ini apakah sudah terpenuhi rasa keadilan? Saya tadi tanya ke Inang langsung. Jadi dari semua tuntutannya kepada 5 terdakwa, khusus yang 4 saya minta diperberat dari tuntutan jaksa. Nah semuanya dikabulkan ya? Itu sudah dikabulkan oleh majelis hakim. Contoh Ferdy Sambo dari hukuman seumur hidup karena kualitas kejahatannya kejahatan tingkat tinggi, saya minta diperberat, sudah dipenuhi menjadi hukuman mati. Putri yang tadinya dituntut cuma 8 tahun, saya minta diperberat minimal 20, sudah terpenuhi. Kuat Ma'ruf dan Ricky Rijal saya minta diperberat dari 8 tahun minimal 15, sudah dipenuhi 15. Tetapi khusus buat Ricky Rijal karena ada 2 hal yang meringankan, dia masih muda dan punya tanggung jawab keluarga, dia dikurangi dari 15 jadi 13. Nah, khusus Barada Richard Eliezer saya minta di bawah 5 tahun. Kenapa saya minta Richard di bawah 5 tahun walaupun dia pelaku? Karena saya melihat masa depan penegakan hukum. Jangan sampai nanti masyarakat apatis dan berpikir percuma berkata benar, percuma berterus terang, toh tidak dihargai. Maka saya sebagai penegak hukum punya kewajiban melindungi masa depan atau generasi muda kita. Itu sebabnya selalu saya katakan, berikan dia keringanan. Kita doakan dia supaya ringan. Dan saya juga sudah bersikap adil. Saya sudah tawarkan hal yang sama ke Ferdy Sambo, kepada Putri, kepada Ricky Rijal maupun Kuat Ma'ruf. Tetapi mereka memilih untuk memfitnah terus almarhum. Karena diduga pengacaranya Arman Hanis dan Febri Diansyah mengajar-ajari untuk mengatakan yang jahat. Sehingga mereka tidak terselamatkan. Tetapi saya sudah menawarkan secara adil. Ayo dong, sadari perbuatanmu. Dari tahun lalu. Meminta maaf kepada ito saya dan kepada lai saya. Kemudian berjanji tidak mengulangi lagi. Tetapi yang mereka lakukan dengan 4 orang sebaliknya. Memframing klien saya. Mengatakan bere saya almarhum adalah kepribadian ganda. Padahal mereka yang kepribadian ganda. Kurus mengatakan Putri diperkosa di Duren 3. Sama mengancam Putri pembunuhan 338 junto pasal 53 KUH pidana. Begitu tidak terbukti, Patra Mjen mundur. Tetapi Arman Hanis mengganti TKP menjadi ke Magelang tanggal 4. Kita buktikan tanggal 4 tidak ada, bahkan dia mengirim foto kepada adik almarhum diganti jadi tanggal 7. Tanggal 7 pun kita patahkan, pokoknya diperkosa. Apa sih pokoknya? Tak ada buktinya yang objektif. Jadi ini semua fitnah. Oleh karena itu, karena mereka sangat jahat. Bahkan kejahatannya saya catat kemarin 13-14 perbuatan. Maka layak mereka diperberat dari tuntutan jaksa. Berbeda dengan Barada Richard Eliezer. Selain dia masih muda, masih polos, dia menyesali perbuatannya. Dan mendapatkan Dan permohonan maaf. Tuhan pun bilang, Tuhan tidak menghendaki kematian orang jahat. Tetapi Elohim menghendaki kematian orang jahat itu karena telah meninggalkan kejahatannya dan kembali kepada jalan yang benar. Oleh karena itu, setiap orang biarlah meninggalkan kejahatannya dan kembali kepada jalan yang benar, biar mendapatkan berkat dari Elohim. Bang, ini terakhir Bang, ini kan kalau di pengadilan tingkat pertama semua mata publik lihat, ikutin sidang dari tahun lalu sampai sekarang. Betul. Tapi di pengadilan tingkat kedua, di banding dan kasasi ini adalah jalan sunyi. Kita Tetap mungkin kita belum kawal. tahu, tapi keluarga akan kawal terus. Begitu mereka banding, saya akan minta diperberat lagi yang masih belum maksimum. Artinya mereka belum sadar juga. Siapa yang belum maksimum menurut Abang? Putri Ya Chandra? misalnya Ricky Rijal, Kuat Ma'ruf, Putri. Kalau dia Seharusnya menurut Abang berapa? kalau dia belum sadar ya dikasih maksimum, misalnya seumur hidup atau hukuman mati kan begitu. Itu Kalau belum diharapkan sadar sama juga. keluarga, ya.
saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Ketua LPSK, Ibu Susili Nantias. Ibu, tadi ini gini, saya mau nanya perasaan dulu, jangan dulu kayak soal hukumnya. Terkejut nggak? Iya, banyak orang berharap lebih ringan dari 12 tahun dari tuntutan jaksa, tapi nyangka nggak hanya 1 tahun 6 bulan. Artinya ada kemungkinan Richard masih, bahkan mungkin, ya pasti ya, Richard masih bisa menjadi seorang polisi aktif setelah divonis ini. Ya, alhamdulillah gitu ya. Akhirnya hakim juga ini ya memahami perasaan keadilan masyarakat yang pertama. Yang kedua, kemudian peran Richard untuk mengungkap kejahatan ini nggak sia-sia ya. Peran Richard sebagai JC ini nggak sia-sia. Padahal saya khawatir sebelumnya kalau kemudian Richard sampai menyesal jadi JC kan presiden buruk ya. Nah ini alhamdulillah, ini presiden bagus buat pengaturan dan mekanisme terkait dengan perlindungan dan penghargaan kepada justice kolaborator di sistem peradilan pidana Indonesia. Bu Susi tadi sempat mendengar langsung ya di dalam ruang sidang amar putusan hakim. Ada beberapa poin yang kemudian memang spesifik menyebutkan apa saja yang membuat seorang Richard Eliezer terpenuhi syaratnya sebagai seorang justice collaborator. Ibu bisa menyampaikan kepada publik lagi supaya ini menjadi pembelajaran buat semua orang. Kalau mau bantu proses peradilan tentu ada reward atau hadiah dalam tanda petik pengurangan hukuman seperti Richard. Iya, yang pertama kan syarat sebagai justice kolaborator adalah yang pertama jenis tindak pidana. Ini berkali-kali saya sampaikan supaya juga tidak keliru, nggak hanya korupsi ya, tapi tindak pidana lainnya yang saksi, ahli, korban, saksi pelakunya dalam situasi dan kondisi yang terancam jiwanya, nyawanya. Itu pertama. Yang kedua, yang bersangkutan punya informasi penting untuk mengungkap kejahatan. Dalam kasus ini ada obstruction of justice, tadi disebutkan dari majelis hakim sampaikan banyak ditutup-tutupi, dihilangkan barang bukti, alat bukti dan TKP juga dikaburkan. Ini kan kalau tidak ada peran Richard untuk membuat terang benderang kasus ini maka tidak akan terungkap. Itu keterangan yang dimiliki Richard penting banget. Terus yang berikutnya adalah ya dia dalam kondisi yang terancam gitu ya dan mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Nah, bukan pelaku utama, jelas karena dia diperintah, diperalat gitu ya. Nah, yang melakukan adalah yang merencanakan, yang menjadi pelaku utamanya seperti itu. Bu, ini 1 tahun 6 bulan tentu jauh sekali, saya sebutkan tadi, jauh sekali dari tuntutan jaksa penuntut umum. Artinya kan sebenarnya selain pengacara, jaksa juga bisa melakukan upaya hukum lanjutan. Bisa jadi langsung kasasi ya Bu ya, tidak ada banding untuk jaksa. Bagaimana bagaimana LPSK memandangnya? Nah itu kan hak dan kewenangannya JPU ya. Kalau memang nanti ada banding atau kasasi itu nanti ya terserah JPU. Nah nanti kami akan tetap kalau LPSK fokusnya kepada perlindungan kepada Richard Eliezer gitu ya, supaya dia tetap aman dan selamat jiwanya ya. Dan kan ini misalnya ada banding, ada kasasi pun ya kita tetap menyampaikan soal ketentuan di dalam pasal 10A berkaitan dengan pasal 10A ayat 3 terkait dengan penghargaan terhadap justice kolaborator di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Tadi saya koreksi berarti ada upaya hukum lanjutan bisa dilakukan oleh jaksa, ada banding, ada kasasi. Tapi saya ingin mempertegas bahwa berarti LPSK tidak hanya melakukan pendampingan di tahapan pengadilan tingkat pertama, bahkan sampai upaya hukum berakhir ya Bu, di peninjauan kembali misalnya. Iya, selama Richard masih membutuhkan kita satu. Yang kedua, selama masih ada ancaman, kami juga masih memberikan perlindungan. Terlepas nanti kasusnya sudah ingkrah pun, ketika kita menganalisis bahwa masih ada butuh perlindungan ya Richard ini, maka tetap akan kami berikan perlindungan kepada Richard. Saya juga ingin mengonfirmasi, karena saya mengikuti persidangan sedari hari Senin setidaknya yang vonis ya Bu ya. Pengamanan hari ini tuh ketat sekali, yang biasanya hanya 1 lapis menjadi 2 lapis, bahkan 3 lapis. Tadi langsung Richard bahkan lewat pintu yang tidak biasa, lewat pintu pengacara, seharusnya lewat pintu jaksa. Kemudian bahkan tadi setelah pembacaan vonis langsung dibawa ke ke mobil tahanan. Ini memang bagian dari upaya untuk melakukan perlindungan, memberikan perlindungan kepada Richard atau seperti apa Bu? Ya, itu upaya dari kami ya untuk memberikan perlindungan maksimal kepada Richard karena ya kita mengantisipasi aja ada situasi yang terjadi kan. Kita lihat dari beberapa persidangan sebelumnya kan banyak sekali massa ya
ya pokoknya kita mengamankan dengan maksimal lah kepada Richard untuk hari ini. Bahkan tadi di ruang sidang saya lihat ada sejumlah staf dari LPSK berseragam gitu ya, duduk di area-area depan, bahkan di bagian belakang, persis di belakang Richard Eliezer. Itu juga bagian dari pemberian perlindungan dari LPSK, Bu? Betul, ya, itu yang kami lakukan. Kemarin kami memutuskan supaya melipat gandakan ya. Mungkin melipat tigakan juga mungkin ya, all out lah karena hari ini putusan sidang dan putusan yang terakhir dan kemungkinan besar ya kita mengantisipasi berbagai hal. Oke. Ibu juga lihat bagaimana antusiasme penuh sekali Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan ibu-ibu, dengan masyarakat yang mau memberikan dukungan pada Richard Eliezer. Ini gimana tanggapannya, Bu? Alhamdulillah saya senang sekali ya, ternyata banyak sekali pendukung Richard yang setia dari mulai sidang pertama sampai putusan, dan bahkan mereka juga sering kontak ke LPSK ya, dan mendatangi LPSK untuk bertanya lebih jauh soal apa itu JC, apa itu perlindungan saksi dan korban gitu ya. Jadi tidak hanya mendukung Richard tapi juga keinginan tahuan mereka terkait dengan perlindungan saksi dan korban itu juga tinggi gitu. Terakhir Bu, saya ingin dapat komentar Ibu. Apakah mungkin Ibu punya data, apakah ini adalah putusan terendah di pengadilan tingkat pertama, putusan terendah bagi justice collaborator dengan ancaman pasal 340 sepanjang LPSK berdiri? Bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi saya menurut saya sebelumnya kan banyak kasus korupsi ya, kasus pembunuhan baru 2 kali ini, dan yang satu tidak bisa saya ceritakan lebih detail. Kalau yang ini memang rendah daripada tuntutannya. Jauh sekali lah. Jauh. Dan ini paling kecil ya Bu ya? Sepertinya seperti itu ya, bisa dikatakan. Dengan ancaman pasal 340 pembunuhan berencana. Ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Susi ya, terima kasih Bu Susi. Usai jeda saya akan ajak Anda ngobrol dengan pakar hukum pidana untuk bertanya mengenai putusan jauh di bawah tuntutan jaksa penuntut umum untuk sang justice collaborator Richard Eliezer, dan juga tentunya terdakwa-terdakwa lain yang sudah divonis ultra petita jauh di atas dari tuntutan jaksa penuntut umum. Sesaat lagi. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.